Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Jayanto. Kali ini kita akan membahas tema meski perih, rasa kangen terhadap mantan harus ditahan karena dia sudah ada yang punya, ya. Ini melanjutkan pembahasan kita, ya, yang berkaitan dengan pertanyaan, Ustadz, boleh tidak kalau mantan sudah berkeluarga tetapi kita masih berharap kepada dia? Berharap boleh saja, ya. Ustadz, boleh tidak kalau mantan sudah berkeluarga kita tetap berdoa agar dia bisa kembali kepada kita? Berdoa boleh saja, ya. Kita sudah pernah tuh bahas, apalagi kalau Anda orang yang terzolimi, mantan Anda itu adalah calon suami Anda, direbut oleh orang ketiga dan mereka menikah, ya. Tetapi ya, kan saya bilang tuh di sana di video-video yang lain bahwa silahkan berdoa, yang penting Anda jangan sampai masuk ke dalam rumah tangga orang lain, ya. Pengen banget tuh dia chatting duluan, pengen banget menjawab, ditahan, ya. Karena ketika Anda memberikan respon, bisa jadi dia baper. Dari sekedar chatting tanya kabar, akhirnya berkembang jadi curhat. Dari curhat akhirnya berkembang jadi CLBK, cinta lama bersemi kembali. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi, ya, dia punya harapan untuk bisa kembali kepada Anda, dan disitulah setan akan masuk dan memainkan perannya, ya, atas nama cinta, atas nama keinginan untuk bisa hidup tenang bersama dia, dan seterusnya. 1001 argumentasi akan muncul untuk membenarkan itu, ya. Oke lah, Anda memang pernah direbut. Tetapi kan ketika mereka ini sudah menikah, ya, orang kan tidak akan peduli itu bahwa di masa lalu si mantan ini diambil dari Anda. Yang orang lihat mereka ini keluarga, ya. Ada foto pre-weddingnya, ada apalagi itu foto weddingnya, banyak tamu undangan yang datang ketika mereka menikah, ya. Mereka ini sebuah keluarga yang apapun argumentasinya ketika kita masuk ke dalam keluarga itu, walaupun kita ini adalah orang yang teraniaya, ya, dalam pandangan manusia itu akan tetap menyalahkan kita, ya. Dulu kita sudah merasakan sakitnya ketika mantan direbut oleh pebinor, misal, berebut bini orang, sakit. Tapi kemudian kenapa di dalam perjalanannya kita harus menjadi seperti itu juga? Kalau begitu, apa bedanya kita dengan orang ketiga tadi? Ya, begitu. Yang penting sekarang bagaimana Allah menilai kita. Kalau penilaian manusia, beda kepala, beda penilaian. Penilaian yang hakiki itu dari Allah. Sehingga kita tidak perlu membuktikan kita ini baik. Kita tidak perlu menunjukkan bahwa kita ini orang yang baik. Kita tidak perlu dengan pencitraan terhadap manusia.
Yang kita butuhkan adalah ridho dan kasih sayang Allah. Allah menyayangi, mencintai hambanya yang jujur. Allah menyayangi, mencintai hambanya yang tidak mengganggu dan tidak merusak sesuatu yang sudah Allah takdirkan untuk itu. Ya, nah, jadi ya, ketika mantan nih sudah menikah dengan orang lain, Anda masih berharap silahkan, Anda masih mau berdoa terus silahkan. Yang penting sekarang adalah sekangen apapun terhadap dia, itu harus dan wajib untuk ditahan. Karena dia sudah ada yang punya. Ya. Usaha kita sekarang ya dalam doa. Siapa tahu Allah mentakdirkan sesuatu yang berbeda di kemudian hari. Ternyata Anda masih punya jodoh dengan dia. Caranya bagaimana? Caranya serahkan kepada Allah. Yang penting kita tidak melakukan perbuatan dosa. Karena perbuatan dosa itu membuat Allah menjadi tidak ridho kepada kita. Jadi kita tunggu saja. Karena begitu kita masuk ke dalam rumah tangga mereka, akhirnya mantan CLBK kepada kita. Akhirnya ya, dia jadi rame dengan suaminya. Rumah tangganya panas ya. Kan orang kalau sudah merasa punya ban serep, dia merasa enteng saja. Alah, dicerai oleh suaminya, kan sudah punya ganti. Kita bawa mobil tuh, kalau ndak bawa ban serep, rasanya agak deg-degan juga. Tapi kalau yakin ban serep ada dalam kondisi baik, membawa mobilnya juga tenang-tenang saja. Ya, bannya gembes, ganti ban, selesai. Kan begitu. Nah, ya. Sehingga apa? Sehingga ada masalah sedikit. Kalau biasanya ada masalah ya bertengkar, berdebat, kemudian damai. Tetapi ketika dia merasa sudah punya seseorang yang menunggunya di luar, seseorang yang memberikan harapan kepada dia, biasanya marahnya cuma level 2, sekarang marahnya jadi level 15. Ya, biasanya tidak pernah ngomong cerai, sekarang ngomongnya cerai terus. Karena dia pengen bebas untuk bisa menikah dengan seseorang di sana. Dan itu kita. Ya. Dan itu adalah perbuatan dosa. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, "Waman afsada mar'atan 'ala zawjiha, falaysa minna." Barang siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya, maka dia bukan bagian dari kami. Jadi Rasulullah SAW menegaskan demikian. Kalau ada seorang laki-laki, ya hadis ini kan umum juga berlaku untuk perempuan. Dia masuk ke rumah tangga orang menyebabkan seorang istri kemudian mudah melawan suaminya. Menyebabkan seorang suami jadi membenci istrinya yang ujung-ujungnya mereka bercerai. Maka orang yang menempatkan dirinya ya merusak rumah tangga orang lain itu bukan umat Rasulullah. Coba bayangkan betapa besarnya dosa dari masuk ke rumah tangga orang lain. Jadi sekangen apapun dengan mantan sekarang ditahan. Ya, biarpun dia chatting duluan ya, dia mencoba untuk telepon dan seterusnya. Karena dia sudah ada yang punya. Kalau dia sudah balik single lagi, sudah bercerai, dan itu terjadi secara alamiah dengan pasangannya, bukan karena faktor kita, ya, setelah itu dia muncul, itu lain soal. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.